Indonesia dikenal sebagai surga tropis, penuh kekayaan alam dan budaya. Tapi, di balik hutan lebatnya, ada tempat-tempat yang bahkan penduduk lokal enggan menyebut namanya. Bukan karena tak tahu, tapi karena terlalu tahu apa yang bisa terjadi kalau kamu masuk ke dalamnya. Inilah 7 hutan terlarang yang menyimpan rahasia gelap di Indonesia. Dan percaya atau tidak, kamu mungkin pernah berada dekat salah satunya. 1. Hutan Bukit Barisan, Sumatera, Bukit Barisan. Rangkaian pegunungan megah yang membentang dari utara Aceh hingga selatan Lampung. Tapi di antara keindahannya, tersembunyi sebuah kebenaran yang tidak ditulis di buku geografi. Hutan-hutan di sepanjang Bukit Barisan menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan saat kamu sudah terlalu dalam. Hari ini, kita membahas salah satu wilayah paling terlarang di Sumatera, di mana kabut bukan sekadar uap air, tapi mungkin tirai antara dunia ini dan dunia lain. Legenda warga, kabut penjemput. Warga sekitar hutan di wilayah Tapanuli Selatan menyebut kabut yang turun setiap pukul 3.33 pagi sebagai asap penjemput. Bukan karena suhu dingin, tapi karena setiap kali kabut itu muncul, selalu ada yang hilang. Yang aneh, tidak ada tubuh, tidak ada jejak, hanya tas atau sandal yang tertinggal. Seolah mereka dihapus, bukan sekadar hilang. Penampakan, Si Pucat. Dari 1997 hingga 2020, setidaknya 9 pendaki melaporkan sosok misterius di tengah kabut. Tinggi, putih pucat, berdiri diam, tanpa wajah. Sosok ini disebut warga sebagai Si Pucat. Saya kira itu teman saya. Tapi ketika saya panggil, dia tidak bergerak. Saat saya dekati, wajahnya kosong, benar-benar rata. Testimoni pendaki. Semua yang melihatnya mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Beberapa mengalami kehilangan ingatan sementara. Kasus nyata. Mahasiswa hilang. 4 mahasiswa dari Padang mendaki hutan Bukit Barisan untuk penelitian alam. Salah satunya, Farhan, dinyatakan hilang. 3 hari kemudian, dia ditemukan, berdiri di pinggir jurang, tanpa reaksi, tidak menjawab, hanya menatap kosong. Setelah diperiksa, detak jantungnya sangat lambat, hanya 36 bpm. Tapi ia tetap hidup. Farhan berubah. Cara dia bicara, cara dia jalan. Dia bilang, "Aku cuma ikut suara perempuan dari kabut." Temannya, Johan, peta yang tidak bisa digambar. Beberapa ekspedisi pemetaan geografi mencatat anomali aneh di peta digital kawasan ini. GPS akan menunjukkan posisi yang benar, lalu mendadak melompat 2 km tanpa alasan. Tim pemetaan yang membawa drone mengalami gangguan sinyal aneh. Drone jatuh meski baterai penuh dan cuaca cerah. Seolah ada medan yang menolak kita untuk menggambar tempat ini. Peneliti pemetaan geospasial, 2015. Penjaga kabut, cerita suku Kubu. Suku Kubu atau anak dalam yang hidup di sekitar wilayah ini percaya bahwa hutan memiliki penjaga tak kasat mata. Mereka menyebutnya Inang Kabut, roh wanita tua yang menjaga batas dunia manusia. Jika seseorang masuk tanpa izin adat, maka kabut akan memanggilnya kembali. Mereka bahkan punya ritual khusus. Pemberian daun sirih dan telur mentah sebelum masuk hutan. Kalau tidak pamit, kamu tidak akan balik. Tetua adat, suku Kubu. Teori ilmiah. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan dengan sains. Gas alam misterius. Fenomena medan magnet bumi. Efek psikologis isolasi ekstrim. Tapi satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa hanya wilayah tertentu yang selalu menyimpan cerita hilang? Tanpa jejak? Apakah kabut di Bukit Barisan hanya uap air? Atau tirai yang menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh kita lihat? 2 Hutan Leuweung Sancang, Jawa Barat. Tempat Prabu Siliwangi menghilang. Di pesisir selatan Jawa Barat, tersembunyi sebuah hutan yang tidak sembarang orang bisa masuk. Bukan karena sulit diakses, tapi karena banyak yang masuk, tidak kembali sebagai dirinya sendiri. Leuweung Sancang, hutan yang diyakini sebagai tempat Prabu Siliwangi menghilang secara gaib. Sampai hari ini,
Masyarakat Sunda masih menganggap tempat ini suci, keramat, dan sangat berbahaya. Misteri Prabu Siliwangi dan menghilang. Menurut naskah kuno dan cerita turun-temurun, Prabu Siliwangi, Raja Agung Kerajaan Pajajaran, tidak pernah mati. Ia menghilang secara gaib di Leuweung Sancang setelah menolak masuk Islam, dalam bentuk harimau putih bersama pasukannya. Siliwangi bukan hilang, dia menolak mati di dunia manusia. Ucapan sesepuh Sunda wiwitan. Sejak saat itu, hutan ini dipercaya sebagai gerbang ke alam gaib, tempat bersemayamnya sang raja. Larangan nama dan ritual diam. Ada satu larangan utama. Jangan ucapkan nama Siliwangi saat malam di dalam hutan. Jika melanggar, dipercaya roh pasukan gaib akan muncul dan menyesatkanmu. Ritual masuk hutan Leuweung Sancang juga sangat ketat. Tidak boleh bicara saat melintasi jalur sunyi. Harus membawa kemenyan dan bunga 7 rupa. Dilarang mengambil apapun, bahkan sehelai daun. Orang yang bicara saat masuk sering tidak keluar sebagai dirinya sendiri. Penjaga adat lokal. Harimau putih penjaga dimensi. Warga sekitar dan peziarah sering melaporkan penampakan harimau putih raksasa yang muncul mendadak. Dia memandang, lalu menghilang begitu saja. Makhluk ini dipercaya sebagai penjaga dimensi atau perwujudan langsung Prabu Siliwangi. Kami tak takut padanya, tapi kami tidak berani menatap matanya. Penghulu adat, Ujang R. Beberapa pendaki yang mengaku bertemu makhluk ini mengalami amnesia, migrain hebat, atau muntah darah. Mahasiswa tersesat, berbicara bahasa kuno. Tahun 2014. 3 mahasiswa pencinta alam masuk Leuweung Sancang untuk riset flora. Salah satunya, Anjas, menghilang selama 7 hari 6 malam. Saat ditemukan, tubuhnya utuh. Tapi ia berbicara dalam bahasa Sunda kuno dan tidak mengenali siapapun. Bahkan tidak kenal namanya sendiri. Dokter RSUD menyatakan, tidak ada trauma otak, tidak ada penyakit. Dia seperti seseorang yang pernah hidup 600 tahun lalu. Psikolog, Dr. T. Priyana. Kerajaan gaib dan gerbang yang muncul. Beberapa saksi, termasuk warga sekitar, melaporkan pernah melihat bangunan besar dari batu dan emas muncul tiba-tiba di tengah hutan saat bulan purnama. Gerbang megah dengan ukiran Sunda kuno dan suara gamelan dari dalam. Mereka percaya itu adalah istana Prabu Siliwangi di alam gaib. Siapapun yang masuk tanpa izin, tidak akan pernah kembali. Gerbang itu bukan milik dunia kita. Pemuka adat Desa Sancang. Dunia yang bertumpuk dan penutup. Beberapa ahli metafisika percaya Leuweung Sancang adalah perpotongan 2 alam, dunia manusia dan dunia gaib. Layaknya dimensi bertumpuk, hutan ini bisa berubah bentuk, tergantung siapa yang masuk. Jika kamu masuk dengan niat tidak suci, hutan akan menolakmu. Jika kamu menyebut nama yang terlarang, kamu akan ditarik masuk. Hutan ini bukan sekadar tempat wisata alam. Leuweung Sancang adalah tempat tinggal sejarah yang masih hidup. Dan seperti yang dikatakan sesepuh Sunda, 3 hutan Wehea, Kalimantan Timur. Suara tanpa sumber di Kalimantan Timur. Ada sebuah hutan lindung yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Tapi di balik hijaunya pepohonan dan rimbunnya dedaunan, hutan Wehea menyimpan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa didengar. Bukan suara satwa, bukan suara angin, tapi suara-suara tanpa sumber, yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa diawasi. Asal-usul Wehea dan zona terlarang. Hutan Wehea terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Seluas 38.000 hektar, hutan ini menjadi rumah bagi banyak spesies langka, termasuk orang-utan Kalimantan. Namun di bagian terdalam Wehea, ada sebuah zona yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Warga lokal menyebutnya belahan yang tidak pernah tidur. Karena di sana selalu terdengar suara meski tidak ada siapa-siapa. Suara tertawa tengah malam. Tahun 2012, tim peneliti dari luar negeri berkemah di Wehea untuk meneliti kelelawar nokturnal. Sekitar pukul 2.40 dini hari, mereka merekam suara tertawa perempuan. Padahal tidak ada satupun wanita dalam tim. It wasn't an echo.
It was too close. Too real. James K., peneliti biologi asal Australia. Rekaman itu disimpan, tapi frekuensinya tidak cocok dengan suara manusia biasa. Lebih rendah, lebih pelan, dan menggetarkan. Bisikan di belakang telinga. Warga Dayak Wehe sendiri sudah lama mengingatkan. Jangan menoleh kalau namamu dipanggil dari belakang. Itu bukan temanmu. Beberapa pendaki mengaku mendengar namanya sendiri dipanggil. Dengan suara orang terdekat mereka. Tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Hutan tetap hening. Tapi tekanan di dadamu seketika berat. Saya merasa suara itu ada di belakang kepala saya. Seperti napas yang hangat. Pendaki lokal, Elang Haji. Penjaga tak terlihat cerita Dayak Wehea. Suku Dayak Wehea percaya bahwa hutan ini dijaga oleh makhluk tak kasat mata bernama Tengkayut. Ia bukan roh jahat, tapi makhluk penjaga kesunyian. Dan jika kamu mengganggu keheningan, dia akan bicara dengan suara yang kamu kenal. Itulah kenapa, dalam adat Dayak Wehea, pendaki dilarang tertawa keras, bernyanyi, atau memanggil nama di dalam hutan. Karena Tengkayut akan mengulang suara itu. Tapi bukan untuk bercanda. Tetua adat, Ubatui. Suara drum gaib dan gamelan. Beberapa ekspedisi dari Dinas Kehutanan mencatat fenomena aneh. Suara drum kecil dan gamelan dari dalam hutan saat menjelang maghrib. Tapi ketika dicari, tidak ada sumbernya. Tidak ada alat musik. Tidak ada manusia. Lebih anehnya, suara itu bisa terdengar lebih keras saat direkam. Namun tidak terdengar oleh sebagian anggota tim. Kami putar ulang rekaman, dan terdengar suara anak-anak menyanyikan lagu yang tidak kami pahami. Dokumentasi ekspedisi 2017. Hutan yang bicara. Wehea bukan hutan biasa. Ia hidup. Ia mendengar. Dan terkadang, ia menjawab. Bukan dengan tangan atau sosok fisik, tapi dengan suara yang membuatmu mempertanyakan, apakah kamu masih sendirian? Atau sudah ada yang menyambutmu sejak kamu melangkah masuk? 4 Hutan Latimojong, Sulawesi Selatan. Hutan tanpa waktu. Ada sebuah tempat di Sulawesi Selatan yang tidak hanya sulit dijangkau, tapi juga membingungkan waktu. Hutan Latimojong, di lereng pegunungan tertinggi Sulawesi. Sering disebut sebagai hutan tanpa waktu. Orang yang masuk bisa merasa hanya sejam, padahal sudah berhari-hari. Lokasi dan keanehan zona hening. Terletak di Kabupaten Nrekang, hutan ini mengelilingi Gunung Rantemario, puncak tertinggi Sulawesi. Banyak pendaki yang melaporkan kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Waktu terasa tidak berjalan. Jam tangan berhenti secara bersamaan. GPS dan kompas tidak berfungsi. Bahkan matahari tidak terlihat bergerak. Kami mulai mendaki jam 9 pagi. Tapi saat istirahat, HP kami semua masih menunjukkan jam 9. Kesaksian pendaki tahun 2018. Cerita tentang hilang sementara. Tahun 2016. Sekelompok pendaki dari Makassar tersesat di Latimojong. Salah satu dari mereka, Bayu, hilang selama 3 hari. Anehnya, saat ditemukan, Bayu bersikeras ia hanya duduk sebentar di bawah pohon. Saya cuma istirahat. Baru 10 menit. Katanya. Tapi kenyataannya, tim SAR sudah mencarinya selama 72 jam. Tubuhnya kurus, wajah pucat, tapi tidak merasa lapar atau haus. Zona, putaran, dan efek deja vu. Ada satu jalur di Latimojong yang disebut putaran oleh warga lokal. Karena banyak pendaki yang merasa terjebak dalam lingkaran. Mereka berjalan, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Saya lihat batang pohon yang sama 3 kali. Tapi saya jalan terus. Nggak pernah putar balik. Rika, pendaki perempuan. Gejala yang sering muncul. Deja vu ekstrim. Migrain mendadak. Kehilangan rasa waktu. Beberapa bahkan tidur pulas di tengah trek tanpa sadar. Misteri jam gaib dan suara detak. Beberapa saksi melaporkan mendengar suara detak jam dari dalam hutan. Namun,
Suara itu tidak berasal dari alat fisik manapun. Detak jam itu semakin keras, semakin cepat, lalu berhenti tiba-tiba. Setelahnya, tubuh terasa ringan. Beberapa melaporkan melihat bayangan tubuh mereka sendiri berjalan di depan, lalu lenyap. Saya seperti keluar dari tubuh, lalu balik lagi. Pendaki lokal bernama Rano. Cerita orang kampung tentang waktu terhenti. Warga tua di sekitar Enrekang percaya bahwa hutan Latimojong adalah gerbang antara waktu manusia dan waktu arwah. Mereka menyebutnya Tumulana, tempat waktu berhenti. Kalau kamu masuk dengan niat buruk, kamu bisa jalan 2 jam, tapi dunia sudah lewat 2 hari. Ucapan tetua adat. Beberapa bahkan menyebut Latimojong sebagai lokasi pelarian bagi jiwa-jiwa yang belum sempat lahir atau belum selesai hidup. Hutan yang tidak bergerak. Latimojong bukan hanya hutan. Ia adalah ruang yang hidup. Dan waktu di dalamnya bukan milik manusia. Ketika kamu masuk ke sana, jam di pergelangan tanganmu bukan lagi penunjuk waktu, tapi hanya angka kosong. Di dunia yang sudah melepaskan konsep pagi dan malam. Jika waktu berhenti, apakah kamu masih tahu siapa dirimu? Catatan anonim pendaki yang tak pernah kembali. Hutan Latimojong adalah pengingat bahwa waktu bukan milik kita. Kadang, kita hanya tamu di dunia yang kita kira nyata. 5 Hutan Lindung Cyclops, Papua. Mata dari atas langit. Di Jayapura, Papua, ada sebuah hutan lindung yang membentang dari pesisir hingga puncak pegunungan. Hutan ini lebat, sepi, dan tak mudah dijelajahi. Namanya, Hutan Lindung Cyclops. Tapi nama ini bukan sekadar nama. Karena penduduk asli percaya, ada mata raksasa yang mengawasi dari langit. Asal nama, Cyclops, dan keunikan topografi. Nama Cyclops diberikan oleh penjelajah Belanda, karena bentuk puncak pegunungannya mirip mata besar yang menonjol. Namun masyarakat asli Papua memiliki nama sendiri. Dobon Solo, yang berarti mata yang hidup. Mereka percaya bahwa dari puncak gunung, ada makhluk penjaga yang selalu mengawasi siapapun yang masuk hutan ini. Bukan sekadar hewan, tapi penjaga gaib. Kalau kamu merasa dilihat, jangan toleh, terus jalan. Petuah orang tua di Sentani. Hilangnya peneliti biologi. Tahun 2009, seorang peneliti biologi dari luar Papua masuk ke kawasan hutan lindung Cyclops. Ia mencari spesies katak langka, dan terakhir kali terlihat dekat mata air Doyo. Tapi setelah itu, ia hilang. GPS-nya terus memancarkan sinyal, tapi bergerak naik turun sendiri. Saat tim pencari datang, mereka mendengar suara langkah kaki di atas tebing. Namun tidak ada siapapun. Setelah 10 hari, alatnya ditemukan. Di puncak yang tak mungkin didaki tanpa alat berat. Fenomena. Mata terbuka di langit. Beberapa warga dan pendaki melaporkan fenomena aneh. Awan berbentuk mata yang muncul persis di atas lokasi tertentu. Saat awan itu muncul, hutan menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau angin. Dan saat itulah banyak yang merasakan ada yang mengikuti mereka. Langit seperti mengawasi. Saya merasa ditatap dari atas kepala. Jansen, pendaki lokal. Beberapa drone yang terbang di atas Cyclops mengalami crash misterius. Meskipun tidak ada gangguan cuaca atau teknis. Ritual minta izin dan cerita orang tak kembali. Warga Sentani dan sekitarnya selalu melakukan ritual kecil sebelum memasuki hutan. Mereka memberi sesajen dan mengucapkan izin pada penjaga mata. Karena konon, jika kamu tidak izin, kamu akan masuk ke jalur yang tidak bisa kamu keluar. Beberapa pelintas mengatakan jalan yang dilewati tiba-tiba berubah. Pohon yang tadinya berdiri sendiri, jadi berkelompok. Sungai yang tadinya ke kanan, mengalir ke kiri. Mereka bilang Cyclops bisa mengubah jalurnya untuk menyesatkan orang yang tak sopan. Cerita turun-temurun. Penampakan dari udara. Bangunan gaib. Tahun 2021, tim pemetaan hutan menggunakan drone mendeteksi struktur simetris aneh di dalam hutan Cyclops. Namun saat tim darat menuju lokasi, bangunan itu tak ditemukan.
Bayangan seperti atap bangunan tua. Tapi tidak ada jejak bangunan nyata. Peneliti geospasial. Beberapa meyakini itu adalah tempat tinggal mata penjaga. Yang hanya bisa dilihat dari atas. Dan hanya jika kamu diizinkan. Hutan yang mengawasi. Hutan lindung Cyclops bukan hanya kawasan alam. Ia adalah ruang spiritual yang hidup dan melihat. Di sini, kamu bukan penguasa. Kamu tamu yang sedang diawasi. Setiap langkahmu, setiap suara, ada mata dari atas langit yang memperhatikan. Jika kamu merasa diperhatikan, kamu memang sedang diperhatikan. 6 Hutan Halimun Salak, Jawa Barat. Segitiga misteri di Indonesia. Kita mengenal segitiga Bermuda. Tapi siapa sangka, kita juga punya segitiga misteri sendiri. Berlokasi di Jawa Barat. Di antara lereng Gunung Halimun dan Gunung Salak, terhampar sebuah hutan rimba yang dikenal dengan nama Hutan Halimun Salak, tempat di mana banyak pesawat jatuh, pendaki hilang, dan waktu, logika, serta arah tak lagi bisa dipercaya. Lokasi geografis dan kawasan terkutuk. Hutan Halimun Salak berada di perbatasan Bogor, Sukabumi, dan Lebak. Daerah ini terkenal karena dua hal. Keindahan kabut dan satwa langka dan jumlah kecelakaan udara dan hilangnya manusia yang tak masuk akal. Warga sekitar menyebut daerah ini sebagai tanah siluman. Karena mereka percaya, yang datang tidak selalu bisa kembali. Misteri jatuhnya pesawat. Tahun 2012, pesawat Suhau Superjet 100 jatuh tepat di lereng Gunung Salak. Pesawat modern, teknologi canggih, semua kru profesional. Tapi, tiba-tiba menghilang dari radar. Tim pencari menemukan bangkai pesawat yang hancur, menempel di tebing curam. Tak ada penumpang selamat. Anehnya, data penerbangan menunjukkan tidak ada manuver menghindar. Pesawat seolah disedot ke dalam gunung. Sinyalnya hilang seketika, seperti dimakan langit. Kesaksian tim ATC. Dan ini bukan satu-satunya. Beberapa pesawat kecil dan helikopter militer juga jatuh tanpa sinyal SOS. Segitiga Salak, wilayah pusaran energi. Warga lokal dan peneliti spiritual percaya ada segitiga Salak. Zona gaib yang membentuk pusaran magnetik dan dimensi tipis antara dunia manusia dan dunia gaib. Gejalanya meliputi alat elektronik mendadak mati, kompas berputar tanpa arah, waktu terasa lambat atau melompat. Tiba-tiba merasa di tempat asing padahal tidak berpindah. Orang yang masuk ke dalam segitiga ini bisa hilang dalam diam. Ucapan juru kunci Gunung Salak. Pendaki hilang dan kembali tanpa ingatan. Banyak pendaki dan penjelajah yang hilang berhari-hari, lalu ditemukan kembali dalam kondisi aneh. Tidak tahu tanggal, tidak mengenali teman, tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke tempat ia ditemukan. Tahun 2007, seorang pendaki remaja bernama Yogi hilang selama 4 hari. Saat ditemukan, dia hanya duduk di bawah pohon dengan wajah kosong. Saya cuma tidur sebentar. Kok jadi ramai? Katanya. Padahal, ia telah dicari ratusan orang. Anehnya, ia tidak lapar, tidak haus, tidak luka. Seolah waktu di dalam hutan berjalan dengan hukum lain. Suara aneh dan sosok penjaga. Beberapa pendaki melaporkan mendengar suara perempuan menangis. Atau bayi menangis dari kejauhan. Saat mereka cari sumber suara, yang ada justru jalan buntu atau jurang curam. Ada pula kesaksian tentang penjaga gaib hutan ini. Sosok tinggi besar berpakaian hitam. Perempuan tua berjubah putih. Sosok hitam dengan mata merah yang berdiri di antara pohon. Mereka tidak melukai. Asal kamu sopan dan tidak sombong. Pesan juru kunci hutan. Yang menyembunyikan dimensi lain. Hutan Halimun Salak bukan sekadar ruang hijau. Ia adalah gerbang. Menuju sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Segitiga misteri itu masih ada. Dan siapapun yang masuk, harus sadar satu hal. Kamu bukan penguasa di sana. Kamu hanya tamu. Di wilayah yang sudah lama tak ingin ditemukan manusia.
7. Hutan Mamberamo, Papua. Hutan yang menolak peta. Ada satu hutan di ujung timur Indonesia yang sampai sekarang belum sepenuhnya dipetakan. Satelit pernah mencoba, drone pun dikirim, tapi peta digital selalu gagal menangkap wujudnya secara lengkap. Hutan ini seperti hidup, dan seperti punya kemauan sendiri untuk tetap tersembunyi. Inilah Hutan Mamberamo, hutan yang menolak peta. Pengenalan lokasi dan keunikan. Hutan Mamberamo terletak di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Dikelilingi oleh pegunungan Jayawijaya, lembah, dan rawa-rawa. Hutan ini dianggap sebagai hutan tropis perawan terbesar di Indonesia. Luasnya mencapai lebih dari 13 juta hektar. Namun anehnya, 90% wilayah ini masih belum dipetakan secara akurat. Setiap pemetaan lewat citra satelit selalu berubah atau gagal dibaca penuh. Seolah hutan ini bergerak, menolak untuk dipetakan. Satelit yang gagal dan peta yang bergeser. Beberapa laporan dari tim pemetaan menyebutkan hal aneh. Garis-garis kontur di peta digital bergeser saat diperiksa ulang. Gunung yang semula terlihat bisa hilang. Sungai yang tampak bercabang di peta berikutnya menjadi lurus. Kami pikir ada kesalahan data. Tapi setiap kali dicek, datanya berubah. Peneliti topografi 2014. Drone yang dikirim pun sering kehilangan sinyal atau mengalami error arah, seolah ada medan elektromagnetik tak kasat mata. Kota gaib di tengah hutan. Beberapa peneliti dan pemburu satwa melaporkan melihat struktur geometris aneh di tengah hutan. Tapi saat tim ekspedisi mencoba menuju titik itu, jalurnya tertutup oleh pohon tumbang dan rawa yang tiba-tiba muncul. Warga suku lokal menyebut lokasi itu sebagai tempat yang tak bisa diulang. Karena siapapun yang pernah ke sana tidak bisa menemukan jalur yang sama lagi. Apakah itu kota kuno? Atau hanya fata morgana dari alam? Makhluk purba yang belum terdokumentasi. Karena isolasi ekstremnya, hutan Mamberamo menyimpan spesies hewan dan tumbuhan yang belum ditemukan di tempat lain di dunia. Tapi bukan cuma itu. Beberapa warga mengaku melihat makhluk setinggi 3 meter berjalan di tepian sungai. Berkulit gelap, berbulu, dan berjalan tegak seperti manusia. Dia tidak menghindar. Dia hanya melihat, lalu menghilang ke kabut. Suku lokal, kepala kampung Erawo. Makhluk ini disebut sebagai manusia hutan tua, yang menjaga batas antara dunia manusia dan alam liar. Hutan yang menolak teknologi. Selain peta yang tak akurat, hutan Mamberamo juga dikenal sebagai wilayah yang membuat teknologi gagal. GPS error, kompas tak berfungsi, sinyal komunikasi hilang total, padahal tak jauh dari titik menara pemancar. Kami seperti masuk ke zona mati. Bahkan jam tangan digital tidak bergerak. Laporan ekspedisi 2019. Seolah hutan ini mengatur ruang dan waktu sesuai kehendaknya. Menolak untuk direkam. Menolak untuk dijinakan. Hutan yang punya kehendak sendiri. Mamberamo bukan hanya hutan liar. Ia adalah entitas hidup yang menolak dipetakan, menolak didatangi, dan hanya terbuka kepada yang terpilih. Jadi kalau suatu hari kamu masuk ke sana, dan peta tak lagi membantumu, ingat satu hal. Kamulah yang dipetakan oleh hutan. Bukan sebaliknya. 7 hutan ini bukan sekadar tempat untuk berkemah atau meneliti flora dan fauna. Mereka adalah sisa dunia lama yang masih hidup dan tidak ingin ditemukan. Mereka tidak butuh manusia. Mereka hanya mengizinkan siapa yang pantas, dan menolak siapa yang tidak akan kembali. Kalau kamu harus masuk, pastikan kamu tahu jalan keluar.